Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqina fid-din wa 'allimna ta'wila wa 'ala musannifu rahmata'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Sunan Tirmidzi, file baru saya kirim di grup AIS nih, di grup AIS Kompah 6. Sunan Tirmidzi jilid 3. Sunan Tirmidzi jilid 3 di grup WA AIS Kompah 6. Silakan di download nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 22 bab maja'a fil abadi. Bab maja'a fil abadi yakunu bainar rajulaini fayu'tiku ahaduhuma nasibahu. Nih, monggo dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi. Sebentar. Qala haddatsana Ahmad bin Mani'. Qala haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa nasiban au qala syaqisan au qala syirkan lahu fi abadin fakana lahu minal mal ma yablughu samanahu biki matil adl fa huwa atikun wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa. Qala Ayyub wa rubbama qala Nafi' fi hadzal hadis yakni faqad ataqa minhu ma ataqa. Qala Abu Isa hadis Ibnu Umar hadis hasan sahih wa qad rawahu Salim an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Tentang ya orang yang memiliki budak, ya satu budak dimiliki dua orang gitu ya. Jadi satu budak itu yang memiliki dua orang. Nah, ini istilahnya nasiban. Jadi nasiban itu atau syarikan atau syakison ya. Nasiban itu berarti dia memiliki sebagian hak dari satu budak. Jadi satu budak dimiliki dua orang. Atau syakison itu bagian kecil. Syarikan itu atau syirkan ya. Syirkan itu bareng-bareng ya. Ya, bekerja sama. Maksudnya dalam satu budak dimiliki dua orang. Nah, kalau dia mempunyai harta yang cukup untuk memerdekakan budak itu, maka ya hendaknya dia dibeli semua. Dia kan haknya satu. Kalau dia mau memerdekakan ya yang satu haknya, setengahnya ini punya orang lain, itu dibeli, dibayari, jadi dia memerdekakan si budak itu. Jadi semuanya ditebus gitu ya, kalau dia mempunyai harta yang cukup. Nah, ini adalah anjuran pertama Islam, yaitu agama yang ingin menghapus perbudakan. Nah, di konteks hadis ini, kalau ada orang punya satu budak milik dua orang, si A dan si B, kalau si A mau memerdekakan ya maka harus dibeli semua, jangan salah satu. Kalau dia punya budak itu cuma setengahnya, yang satunya punya orang lain, paruan gitu, ya maka haknya ya separuh aja, haknya dia separuh dari si budak itu. Nah, maka di sini dianjurkan ya
hendaknya kalau punya harta yang lebih ditebus semuanya, dimerdekakan. Wabil qala hadatsana bidzalikal Hasan bin Ali al-Khalal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Zuri an Salim an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa nasiban lahu fi abadin fakana lahu minal mal ma yablughu samanahu fa huwa atikun min mali qala bisa hada hadis hasan sahih. Wabil qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Sa'id bin Abi Aruba an Qatada an Nadar bin Anas an Bashir bin Nahik an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sama, iman a'taqa nasiban aw qala syakisun fi mamlukin fa khalasu fi mali in kana lahu malun wa ilam yakul lahu malun kuwima qimata adlin thumma yustas'a fi nasibil ladzi lam yu'tik ghairam mashkukin alaihi. Qala fil bab an Abdillah bin Umar qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Sa'id with Abi Aruba nawa wa qala syakisun qala bisa hada hadis hasan wa qad rawa Abban bin Yazid an Qatadah misli riwayat Sa'id bin Abi Aruba wa rawa Subah al hadis an Qatadah wa lam yadhkur fi amras si'ayah wa talfal almi fi si'ayah far abadal almi asi'ayah fi hada wa qalu Sufyan al-Thawri wal Kufa wa bi yaqul Ishaq wa qad qala badul almi idza kana abdu baina rajulani fa ataqa adu manasibahu fa in kana lahu malun ghari manasiba sahibahu wa ataqal abda ma ataqa wa la yustas'a wa qalu bima ruya an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha qaulu al-Madinah wa bihi yaqul Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad ya. Nah, ini ada tambahan keterangan tentang asyi'ah ya. Istis'a atau yustas'a. Di istis'a itu ya suatu opsi ya, bila si tuannya itu tidak bisa menebus, maka si budak itu bisa istis'a. Istis'a itu budak disuruh bekerja ya, bekerja kemudian dia akan menghasilkan uang. Nah, uangnya itu untuk menebus dirinya ya, untuk menebus dirinya. Jadi kalau uangnya sudah mencapai untuk menebus dirinya, maka si budak bisa membayar dengan uang yang dia kerjakan itu. Nah, ini namanya istis'a. Oke, bab maja fil umrah, tentang al-umrah. Nah, ini al-umrah ini hubungannya dengan bab sebelumnya. Di bab sebelumnya itu ada pembahasan tentang hibah nih. Hibah tentang pemberian. Jadi hibah itu seorang memberikan ya dengan sukarela, itu namanya hibah. Nah, hibah dengan umrah itu hampir mirip-mirip. Umrah itu juga pemberian juga nih. Tapi di sini ada perbedaan sedikit. Nah, hibah itu jika seorang yang menghibahkan kemudian dia menarik kembali, itu hukumnya makruh. Jadi orang kalau sudah memberi kemudian dia kok nggak jadi ditarik kembali, nah, maka itu sangat dilarang atau tidak disukai, dimakruhkan. Karena di dalam hadis diibaratkan orang yang mengambil barang yang sudah diberikan itu diibaratkan seperti anjing yang menelan untahannya sendiri. Jadi anjing si muntah, kemudian sama anjing tersebut utai dewe diminum lagi. Nah, itu diibaratkan seperti itu orang yang menarik kembali hibahnya. Jadi sangat-sangat dilarang sebenarnya, sangat tidak dianjurkan. Nah, ini sekarang tentang al-umrah nih. Tentang al-umrah. Bab majaa fil umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Ibnu Abi Adi an Sa'id an Qadadah an Hasan an Samurah
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al umrah jaizatun li aliha aw mirasun li aliha. Wa fil bab an Zaid bin Sabit wa Jabir wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Ibnu Zubair wa Muawiyah. Umrah itu adalah pemberian seperti pemberian rumah, pemberian tanah, pemberian harta diberikan kepada orang lain dengan syarat, ya, dengan dia ngomong yang memberikan, ini milikmu selama engkau hidup. Nah, jadi ini milikmu selama engkau hidup. Nah, itu namanya umroh. Nah, nanti ada perbedaan ulama. Terus kalau dia sudah meninggal, apakah hartanya akan kembali lagi ke si pemberi atau hartanya akan menjadi warisan bagi si penerima? Nah, itu nanti perbedaan ulama. Jadi umrah itu ada tambahan embel-embelnya, ya. Ini ya tak kasih ke kamu selama kamu hidup. Nah, itu namanya umrah. Nah, melakukan umrah atau melakukan seperti itu boleh hukumnya. Nih. Nah, sekarang ulama nanti berbeda pendapat kalau si yang diberi sudah meninggal. Apakah barangnya itu dikembalikan ke si pemberi atau jatuh ke si ahli warisnya si yang diberi ini. Lalu qala hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun u'mira umra lahu wa li akibihi, ya. Fa innaha lilladzi yu'taha la tarji'u ila alladzi a'taha li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihil mawaris. Nah, ini hadis yang kedua. Barang siapa yang memberikan umroh, ya, yang memberikan umroh kayak tadi itu, ya, kepada seseorang, ya, dan untuk keturunannya. Jadi dia ngomong, ini saya berikan kepada kamu selama hidup dan untuk keturunanmu, gitu seumpamanya. Maka kalau dia mati, nanti barangnya itu jatuh ke ahli warisnya. Karena tadi si pemberi ada tambahan dan untuk ahli warismu, gitu, ya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat nih. Qala bisa hada hadis hasan sahih wa hakadha rawa Ma'mar wa riwayat an Zuri mislu riwayat Malik wa rawa ba'dhum an Zuri wa lam yadhkur fi wa li akibihi wa ruwiya hadzal hadis min ghairi wajhin an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al umrah jaizatun li ahliha wa laysa fiha li akibihi wa hadha hadis hasan sahih wal amal ala hadha inda bal almi qalu idza qala hayalaka hayataka wala akibika fa inna liman u'miraha la tarju illa ilal awal wa illam yakul li akibika fa yarja'un ilal awal idza matal mu'mar wa huwa qaul Malik bin Anas wa Syafi'i wa ruya min ghairi wajhin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al umrah jaizatun li alihi wal amal ala hadza inda bil ilmi qalu idza mata al mu'mar fa huwa li warasati wa illam yuj'al akibi wa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Menurut Malik bin Anas dan Imam Syafi'i, jika yang memberi mengatakan, ya, ini untukmu dan anak cucumu atau untuk ahli warismu, ya, maka nanti barangnya itu menjadi milik si penerima dan keturunannya atau dan ahli warisnya kalau memang ada tambahan untuk cucumu atau untuk keturunanmu. Jika hanya dikatakan, wes ini tak kasih kepadamu selama hidupmu saja, tanpa menyebutkan keturunan, maka kalau si penerima tadi meninggal, maka barangnya kembali lagi ke yang memberi, karena yang memberi nggak ngomong untuk keturunanmu atau cucumu. Nah, ini menurut Malik bin Anas dan Asy-Syafi'i. Adapun yang lain, ulama yang lain yang mengatakan, ya, si umrah itu jadi milik penerima sepenuhnya. Ya wes kayak hibah jadinya. Kalau kamu sudah umrah ke orang lain, ngasih orang lain, ya sudah,
itu punya orang lain, kalau dia mati ya nanti jatuhnya ke ahli warisnya yang menerima gitu ya. Ini pendapat yang lain selain Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bab maja'a fir ruqbah. Nah, masih sama. Ar-ruqbah ini juga masih mirip-mirip dengan hibah dan umroh, nih, tentang pemberian nih. Masih mirip-mirip. Wa bin qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Husyam an Dawud bin Abi Hindin an Abi Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umrah jaizatun li ahliha war ruqbah jaizatun li ahliha. Qala bisa hadha hadis hasan wa qad rawahu ba'dum an Abi Zubair an Jabir mauqufan wal amal ala hadha inna bil almi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna ruqba jaizatun mislal umrah wa wa qala Ahmad wa Ishaq fa farraqa ba'dul almi min al kufa wa ghairihim bainal umrah wa ruqba fa ajazul umrah wa lam yajizur ruqba. Qala bisa wa tafsir ruqba ayakul hadza syai'ul laka ma ista fa imita qabli fa hiya raji'atun ilayya. Oke. Yang dimaksud dengan rukbah, kalau rukbah itu mirip dengan umrah, mirip-mirip. Jadi kalau rukbah itu ya si pemberi ngomong, ini ya rumah atau tanah ya tak kasihkan kepadamu, ini milikmu selama kamu hidup ya, ini tak kasih buat kamu selama kamu hidup, tetapi jika kamu mati sebelum aku, kamu mati dhisik, maka nanti barangnya kembali ke aku. Jika aku mati duluan sebelum kamu, maka itu punya kamu. Nah, jadi ada tambahnya seperti itu. Ada masa kematiannya sopo sing dhisik gitu ya. Nah, ini namanya rukbah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukbah hal seperti itu boleh sama seperti umroh ya, mirip-mirip boleh. Ada yang mengatakan yang tidak boleh juga ada. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena hal itu hal yang tidak pasti ya, karena kematian itu kan nggak pasti, jadi kayak seperti judi gitu ya, nggak pasti. Nah, itu ulama yang melarang rukbah. Nah, tapi kalau menurut Syafi'i boleh ya, menurut Syafi'i boleh karena hal itu seperti hibah ya, seperti hibah padwae gitu ya. Oke, itu ar-rukbah nih. Oke, sudah selesai tentang pemberian. Sekarang bab yang lain nih. Bab ma dzukira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sulhi bainan nas. As-sulhi perdamaian antara orang. Apabila qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalal qala hadatsana Abu Amir Al-Aqadi qala hadatsana Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzni an Abi an Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian, islah ya. Perdamaian ya. Itu boleh ya, boleh di antara kaum muslim melakukan akad damai itu boleh ya. Illa sulhan haram halalan au ahal haraman, kecuali kalau berdamai dalam hal yang terlarang seperti mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Nah, boleh. Jadi semua orang sepakat, kita damai sepakat, tapi kita membolehkan minum khamar gitu ya, sepakat. Nah, enggak boleh kayak gitu ya. Wal muslimun ala syurutihim illa syarton harama halalan au ahalla haraman. Nah, seorang muslim ya, kita umat Islam itu terikat dengan persyaratan, terikat dengan perjanjian, terikat dengan kesepakatan, itu mengikat ya. Jadi kalau ada kesepakatan, ada perjanjian, itu harus dituruti, harus ditaati, karena itu sangat mengikat. Kecuali kalau persyaratan dalam hal-hal yang dilarang syariat, tidak boleh. Kalau bisa ada hadis hasan sahih. Nah, maka itu tadi al-muslimun ala syurutihim ya. Kita di Indonesia itu negara mufakat ya. Kita semua sepakat ya, mufakat ya, kita negara
Pancasila, ya, berlandaskan Pancasila, itu sudah disepakati oleh semuanya, oleh para ulama, pemimpin. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan, maka harus dan wajib ditaati karena itu sudah kesepakatan bersama. Nah, ini penting ya. Jadi kesepakatan itu harus ditaati, tidak boleh seenaknya sendiri melanggar, itu tidak boleh. Apa dalilnya? Itu hadis tadi ini, al muslimuna ala syurtim. Dia seorang muslim itu harus mentaati kesepakatan. Bab maja firajul yadau ala haiti jari hasyaban. Wa bil qal haddatsana Sa'id bin Abdurrahman qala ada Sufyan bin Uyainah an Zuri anil A'raj an Abi Hurairah qala sami'tuhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dana ahadukum jaruhu ayyaghriza hasyabatan fi jidarihi fala yamna'hu falamma haddasa Abu Hurairah ta'u ru'usahum faqala mali arakum anha mu'ridin wallahi fa'admiyanna biha baina aktafikum qala wa fil bab an ibn Abbas huwa mujammi' bin jariyah qala bisa hadis hasan sahih wal amal ala hadha inda al-ilmi wa bi yaqul asyari wa rabadu al-ilmi minhum Malik bin Anas qalu lahu ayyamna ajarahu ayyad'a hasyabahu fi jidari wal qaul awal asah. Apabila seorang dari kalian meminta izin kepada tetangganya, ya, meminta izin kepada tetangganya, ya, untuk apa? Untuk menancapkan kayu di dindingnya, ya, menancapkan kayu di dindingnya, ya, maka jangan dilarang kalau dia memang sudah izin. Nah, di sini pentingnya minta izin dulu, ya, minta izin. Ya, kalau kita membolehkan, ya, yang bolehkan, ya, harus ada izin, ya, karena itu kan milik kita, gitu ya. Semua tetangga kita berizin, ya. Bamanja annal yamin alamma yusaddiquhu sahibuhu. Wa bila qala hadatsana Qutaibah Muhammad bin Malik al-Ma'na wahid qala hadatsana Husaim an Abdullah bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yamin ala ma yusaddiquka bihi sahibuka wa qala Qutaibah ala ma saddaqaka alaihi sahibuka, ya. Sumpah, ya, sumpah itu ditentukan sesuai dengan apa yang diyakini atau apa yang dimaksud oleh orang yang meminta sumpah. Jadi kalau ada orang yang meminta sumpah, maka orang yang disumpah, ya, atau yang dimintai sumpah, maka dia otomatis itu sesuai sumpah yang dikehendaki oleh yang meminta sumpah, gitu, ya. Seumpama disumpah atau dibaiat, nih, disumpah pengurus, nih, contohnya gambarnya pengurus santri disumpah oleh abah, ya, disumpah untuk menjadi pengurus yang baik, yang mengerjakan organisasi, jadi pengurus yang baik, disumpah, ya. Abah niatnya seperti itu. Nah, para santri yang disumpah, meskipun dia tidak niat, ya, maka dia otomatis tersumpah dengan niat seperti niat yang menyumpah, ya, niatnya abah, ya. Jadi abah niatnya kamu tak sumpah jadi pengurus yang baik, yang bagus, maka otomatis si yang disumpah itu otomatis, ya, niatnya seperti itu. Jadi kalau seumpama yang disumpah dia mengelak, aku enggak, di dalam hati dia seumpama mengelak, ya, dia lisannya ngucap seperti itu tapi di dalam hati tidak seperti itu, maka tidak bisa seperti itu, dia tetap terkena sumpah sesuai niat yang menyumpah, gitu, nih. Jadi tergantung sing menyumpah kalau dia yang disumpah itu, nih. Qala bisa ada hadis hasan gharib la na'rifu illa min hadis Husaim an Abdullah bin Abi Shalih wa Abdullah wa akhu Suhail bin Abi Shalih wal amal ala hadza inda bil almi wa bi yaqul Ahmad wa Ishaq wa ruya an Ibrahim an Hoy an qala idza kana al mustakhlif zaliman fan niyatul halif wa idza kana al mustakhlif madluman niyatul ladzi istakhlafa. Ini keterangan tambahan, ya. Jadi
Ini kedudukan sumpah ya. Jadi sumpah itu ya, sumpah itu tidak bisa dipelintir. Ini tadi nih. Kalau seumpama yang disumpah ada niat tersembunyi ya, maka ya dia yang disumpah ya nggak bisa mengelak dari niat yang disembunyikan, nggak bisa katanya. Mama ja'a fi tariq idza tulifa fihi kam yuj'al wallahu alam bis-shawab rabbi fa'ana bi barakatihi minal husna bi hurmati wa bi